Halo guys, welcome back to Rupo. Oke, sekarang aku sendiri. Nggak apa-apa ya. Yang lain lagi pada ada urusan masing-masing. Yang satu lagi kerja, yang satu lagi sakit, di diare. Kasihan, kita doakan semoga mereka bisa kumpul lagi di sini. Oke, jadi masih pembahasan tentang kriminal nih. Kemarin kan kita udah bahas tentang psikopat termuda di dunia. Sekarang kita akan membahas tentang pasangan-pasangan tersadis di dunia. Biasanya sih sepasang kekasih ini bahagia saat memiliki partner kesamaan ya. Seperti misalnya hobinya sama, terus kepribadiannya agak sama. Nah, masih banyak lagi nih. Tapi beda halnya nih dari 3 pasangan yang akan kita bahas. Ternyata mereka punya kesamaan dan kekompakan dalam melakukan tindakan brutal yang sadis. Oke, nggak usah banyak omong, langsung aja kita akan membahas pasangan-pasangan tersadis di dunia. Yang pertama, kita akan membahas kasus tentang pembunuhan yang dilakukan sepasang kekasih bernama Charles Starkweather dan Carol Ann Fugate. Nah, sebelum kita membahas tentang mereka nih, bagaimana mereka bisa menjadi pembunuh berantai, kita akan membahas asal-usul mereka dulu. Dimulai dari Charles Starkweather. Jadi, Charles ini lahir pada 29 November 1938 di Lincoln, Nebraska. Dan dia mempunyai orang tua bernama Guy dan Helen Starkweather. Ia adalah anak ketiga dari 7 bersaudara. Ayahnya ini seorang tukang kayu yang sering menganggur karena dia mempunyai penyakit rematik. Jadi nggak selamanya dia bisa mendapat pekerjaan itu. Nah, ibunya bekerja sebagai pelayan untuk menambahkan penghasilan keluarganya. Jadi Charles ini terlahir memiliki kecacatan nih pada kakinya yang mengakibatkan kakinya itu berbentuk O atau bengkok gitulah. Nah, selain itu dia juga punya masalah dalam berbicara. Kalau bahasa kita mah gagu gitu ya. Makanya dia sering nih diejek oleh teman-temannya, dibully karena kekurangannya itu. Charles diberi label sebagai siswa yang miskin dan kurang pintar oleh gurunya. Padahal IQ-nya itu 110. Wah, tinggi banget itu. Lumayan dah. IQ gue berapa ya? Selama berjalannya waktu, Charles bertambah dewasa, dia semakin kuat, dia semakin bertambah bagus fisiknya karena dia sering berolahraga dan dia mulai membalas satu persatu orang-orang yang pernah membulinya. Dikarenakan semenjak dia beranjak dewasa dia jadi gampang marah, temperamen, terus sampai keluarganya aja nggak berani nih sama Charles. Lalu hingga dia berumur 18 tahun, akhirnya Charles dikeluarkan di sekolah karena ia selalu membuat masalah di sekolahnya. Setelah dia dikeluarkan dari sekolah, Charles mencoba mencari pekerjaan nih dan akhirnya dia dapat kerjaan di gudang koran tuh, dia nganter-nganter koran gitu ke rumah-rumah. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana pertemuan Anne dan Charles. Jadi sebelum dia dikeluarkan dari sekolah, Charles itu mempunyai sahabat nih bernama Bob. Dan Bob ini mempunyai pacar nih bernama Barbara. Suatu hari Charles diajak nih sama Bob dan Barbara untuk datang ke rumah Barbara. Lalu sampainya di rumah Barbara, si Charles akhirnya bertemu dengan adiknya Barbara yang bernama Carol Ann Fugate. Nah, kita bahas tentang Carol-nya dulu nih ya. Jadi Carol ini lahir pada tanggal 30 Juli 1943. Dia bersaudara dengan Barbara, ayahnya bernama William Fugate dan ibunya bernama Velda M. Bartlett. Namun nggak lama ayahnya itu meninggal dunia dan nggak lama juga ibunya menikah lagi nih dengan seorang pria bernama Marion Bartlett. Setelah mereka menikah, mereka memiliki anak nih bernama Mary Jane. Itu menjadi adik tirinya si Barbara dan Anne. Lalu saat Anne berusia 13 tahun,
dia kan bertemu nih sama si Charles. Walaupun dirinya itu beda nih antara 4 sampai 5 tahun lah. Tapi Anne tetap jatuh cinta lah sama si Charles karena pesona, terus mukanya yang tampan, gayanya yang ya zaman dulu tau lah gaya-gaya zaman dulu tuh, cowok-cowok zaman dulu. Dia mengatakan kalau itu adalah cinta pada pandangan pertama. Wah, cinta, cinta, cinta. Setelah Charles berpacaran dengan Anne, Charles sempat nih mengajak Anne untuk mengendarai mobil. Tapi dia mengendarai mobil itu, mobilnya itu punya si Anne, punya bapaknya Anne. Lalu si Charles coba dah tuh buat udah coba belajar nyetir kayak gitu. Si Charles nyuruh si Anne. Tapi ternyata ya mungkin karena si Anne masih berumur 13 tahun, dia belum pernah nyetir mobil, langsung deh tuh dia pas nyetir mobil, nabrak apa aja deh tuh yang ada di depannya. Pas pulang, ya mobilnya pada penyok-penyok lah, orang tuanya marah, ayahnya Anne marah sama Charles. Terus langsung deh tuh ayahnya ngusir si Charles dari rumahnya, sehingga Charles memutuskan untuk keluar nih dari pekerjaannya di gudang koran karena ya itu, dia apa aja kesel ya semuanya kena jadinya. Lalu ia mencoba mencari pekerjaan lain sebagai pemungut sampah. Nah, sekarang kita akan masuk di kronologi Charles dan Anne melakukan pembunuhan berantai. Jadi Charles melakukan pembunuhan pertamanya itu pada Desember 1957 ketika ia merampok sebuah minimarket nih di pom bensin. Dan dia membunuh petugas pom bensin tersebut nih. Dilaporkan seorang petugas di pom itu sebelum dia meninggal nih ya, si Charles itu mencoba nih membeli hadiah nih buat si Anne. Tapi uangnya kurang. Dia minta diskon deh tuh buat beli hadiahnya itu. Tapi ya namanya minimarket mana ada sih diskon-diskon ya. Nah, terus langsung deh tuh petugas itu mengusir Charles. Sehingga membuat si Charles kesal, lalu keesokan harinya Charles datang lagi tuh ke pom bensin dengan membawa senapan api. Dan dia mencoba untuk ya bolak-balik minimarket, ngelihat ada orang enggak, kayak gitu-gitu. Memantau ya untuk melakukan tindakan kejinya itu sebenarnya. Setelah dia merasa aman, udah tuh dia melakukan perampokan dulu nih di minimarket. Dia minta ada tuh uang-uang yang ada di brankas minimarket itu dikasih sebenarnya sama petugasnya, tapi dikarenakan Charles takut petugas pom itu lapor ke polisi, dia langsung menembak petugas pom itu. Dar, dodor. Setelah itu Charles kembali melakukan pembunuhan berantai pada tanggal 21 Januari 1958. Dikarenakan dia dikeluarkan dari tempat pekerjaannya itu yang pemungut sampah, di saat itu ia bingung nih bagaimana harus mendapatkan uang. Nah, terus Charles kesal dong karena dia dikeluarkan, langsung datang dia ke rumah Anne. Dia langsung datang ke rumah Anne tapi membawa senapan. Tanpa pikir panjang, si Charles menembak ayah tiri dan ibu Anne. Gak tahu dia karena masih kesal karena ya waktu dia diusir itu. Setelah ia melakukan penembakan itu, nah si Anne itu kan punya adik tiri yang masih berumur 2,5 tahun. Si Charles dengan sadisnya mencekik adiknya itu yang masih berusia 2,5 tahun hingga tewas. Lalu di saat Anne pulang sekolah dan sampai ke rumahnya, ternyata ia melihat Charles sudah ada di dalam rumahnya. Dan Charles mengancam Anne untuk menuruti apa kemauan si Charles. Kalau dia nggak nurutin, si Charles bakal menyekap dan membunuh keluarganya. Padahal di situ posisinya keluarganya udah pada meninggal. Tapi si Anne nggak tahu deh tuh posisinya di mana keluarganya. Padahal si Anne itu keluarganya disekap di situ juga, tapi si Charles nggak ngasih tahu di mana posisi keluarga Anne itu. Setelah mereka berdua tinggal di rumah itu,
ternyata keluarga jauhnya N tuh sempat menghubungi si N dan keluarganya, tapi nggak ada tuh panggilan yang dijawab pas orang tua jauhnya nelpon. Nggak lama karena ya mungkin curiga ya, kok pas ditelepon nggak ada panggilan, istilahnya panggilan balik atau dijawab. Langsung itu keluarga jauhnya N mencoba menghubungi polisi untuk mengetahui apa yang terjadi di rumah tersebut. Nggak lama polisi datang dong ke rumah N. Tapi di saat polisi datang, polisi menemukan jasad-jasad keluarganya N yang sudah disekap oleh Charles. Dan ternyata pas polisi datang itu, Charles dan N sudah melarikan diri. Dan mereka menebar teror sambil melintas di wilayah Nebraska. Mereka merampok minimarket, merampas mobil juga, berkendaraan gila-gilaan, memperkosa, terus merampok tuh karena dia merasa duitnya tuh kurang, kehabisan uang. Semua korban yang dihabisi nyawanya dengan sadis dan keji itu udah langsung didiamin aja sama mereka. Pokoknya dia ngebunuh cuma untuk mendapatkan uang mereka tuh. Nah, pada tanggal 27 Januari, keduanya membunuh 3 orang, yaitu seorang petani dan 2 remaja. Lalu pada tanggal 28 Januari, pasangan ini membunuh keluarga Lincoln. Nah, keluarga itu adalah keluarga pengusaha lah, bisa dibilang. Nah, nggak lama setelah dia membunuh keluarga Lincoln itu, sehari setelah seorang penjual sepatu dibunuh juga oleh pasangan itu, akhirnya mereka ditangkap. Starkwater akhirnya dihukum mati, sementara Carol and Fugate mendapat hukuman seumur hidup. Kasus Starkwater dan Fugate ini mendapat banyak sekali liputan dari berbagai media. Keduanya menjadi sangat terkenal dan kisahnya bahkan dijadikan inspirasi loh. Pembunuhan jadi inspirasi. Dibuatin film lagi, banyak lagi di filmnya. Yang pertama ada judulnya The Sadist tahun 1963, terus ada Badlands tahun 1973, ada California tahun 1993, dan yang terakhir berjudul Starkwater-nya sendiri tuh pada tahun 2004. Bahkan TV serial berjudul Murder in the Heartlands tahun 1993 ini membuat semacam biografi tentang Fugate dan Starkwater ini. Sementara film Stark Raving Mad tahun 1983 menceritakan dramatis perjalanan teror mereka. Kisah mereka juga menjadi inspirasi. Gue heran, ini kisah pembunuhan ngapa jadi inspirasi? Oke. Oh iya. Jadi kisah mereka juga menjadi inspirasi sebuah film epik karya Oliver Stone dan Quentin Tarantino berjudul Natural Born Killers tahun 1994. Charles Kurt dan Carol ini seolah-olah menjadi selebritis, artis, dan kisahnya diabadikan melalui karya-karya itu. Nah, gue heran ya, kok penjahat gitu malah dijadiin selebritas ya. Kasihan loh, ntar malah jadi contoh-contoh yang baik. Enggak, bener gak sih guys? Oke, lanjut. Yang kedua ada Fred and Rosemary West. Kisah mereka datang nih dari Inggris, di mana sepasang suami istri bernama Fred and Rosemary West diketahui telah melakukan pembunuhan berantai dengan cara yang sangat keji. Tidak hanya itu, mereka juga tega memperkosa dan memutilasi jasad para korbannya yang kebanyakan adalah gadis-gadis muda. Sebelum kita masuk ke kronologi pembunuhan, kita akan mengetahui latar belakang Fred dan Rosemary terlebih dahulu. Jadi yang pertama nih kita bahas tentang Fred dulu ya. Fred West lahir tahun 1941 dari keluarga yang kurang mampu.
Ayahnya mempunyai incest dengan saudara ceweknya Fred ini. Yang belum ngerti incest itu, incest adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat ya. Ya itu contohnya ayah sama anak, ya satu keluarga lah intinya, satu darah. Lalu ia terpaksa tidak melanjutkan sekolahnya karena keterbatasan biaya. Di umurnya yang masih 13 tahun, Fred diketahui sudah sering memperkosa gadis-gadis yang berada di lingkungan rumahnya. Sebelum menikah dengan Rosemary, ternyata dia juga sempat nih menikah dengan perempuan bernama Catherine Bernadette Costello, seorang wanita keturunan Skotlandia. Dari pernikahan tersebut, Fred dikaruniai 2 anak. Namun Fred dan Catherine akhirnya bercerai nih. Karena Fred berselingkuh. Terus sering KDRT lah sama si Catherine. Anaknya juga dipukulin juga. Nah, akhirnya si Catherine menggugat cerai si Fred. Nah, sekarang kita bahas tentang si Rosemary ya. Jadi, Rosemary Les ini lahir dari pasangan Bill dan Daisy Gwendolyn Letts pada tahun 1954. Masa kecil Rosemary ini nggak kalah suram ya dengan si Fred ini. Jadi ibunya ini waktu dia mengandung si Rosemary ini mengalami depresi dan ayahnya sempat melakukan kekerasan pada ibunya untuk merebut hak asuh si Rosemary ini. Nah, dikabarkan saat remaja sang ayah sering melampiaskan hasrat seksualnya ke Rosemary. Ya pantas lah jadi pembunuh, masa lalunya pasti begitu terus, kenapa ya? Kasian juga sih. Oke, lanjut. Fred West pertama kali bertemu dengan Rosemary, ternyata dia bertemunya di terminal bus guys. Terminal bus di Cheltenham pada tahun 1969 ketika Rose berusia 15 tahun dan Fred 28 tahun. 8 tahun guys. 8 tahun gue mau enggak sama om-om. Awalnya Rose ini takut nih jika seseorang pria yang lebih tua mendekatinya. Ya iyalah, ya zaman dulu gitu kalau misalkan ya omongan-omongan tetangga, zaman sekarang juga masih kayak gitu sih, tapi kan zaman dulu kan lebih mungkin ya, lebih omongan-omongan gitu lebih nyakitin lah daripada sekarang. Namun setelah berhari-hari bertemu, Rose merasa tertarik nih ternyata kepada Fred. Padahal ayahnya si Rose ini pernah mengingatkan bahwa Fred itu adalah pasien skizofrenia paranoid. Itu penyakit gangguan mental. Yang biasanya tuh yang ada bisikan-bisikan kalau zaman sekarang, udah lu mati aja lu. Kamu tuh tidak pantas hidup, kayak gitu-gitulah. Tapi ternyata Rosemary masih tetap nih menyukai si Fred. Fred kemudian gak lama meminta Rose untuk menjadi pengasuh bagi 2 anak yang dulu sama istrinya itu. Sebelum menikah dengan Rosemary, Fred ternyata telah melakukan sejumlah kejahatan kekerasan, termasuk membunuh kekasihnya dulu yang sedang hamil, yaitu Anna Misval pada tahun 1967. Dan juga dulu Fred sempat bekerja sebagai seorang supir. Dia itu bekerja sebagai seorang supir truk nih, truk es krim. Lalu ia membunuh seorang anak laki-laki berusia 3 tahun. Ya Allah. Kasian. Polisi saat itu menyimpulkan bahwa itu adalah kecelakaan, guys. Tapi penduduk setempat menduga itu adalah tindakan yang disengaja. Ya, mungkin karena emang udah punya penyakit itu, skizofrenia itu. Kalau misalnya punya penyakit itu, udah bunuh aja tuh, bunuh. Gitu. Jangan ya. Mending kalau punya penyakit gitu, mending langsung ke psikolog lah. Ada obatnya, kayak gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke kronologi pembunuhan berantai yang dilakukan pasangan ini. Nah, ternyata Fred dulunya diam-diam nih menikahi si Rose pada tahun 1972. Mereka dikaruniai 2 orang anak,
Fred juga turut serta membawa anak-anak dari pernikahannya itu tuh yang dulu sama si Catherine untuk tinggal bareng tuh di rumah mereka. Tak berselang lama, si Fred harus nih mendekam di penjara selama 10 bulan karena kasus pencurian yang dilakukannya. Rose juga istilahnya si Fred datang nitipin lah tuh anak-anak tirinya mereka kepada si Rose untuk ya diurus lah gitu, jangan cuma anak lu aja, anak kita aja, anak dulu gue yang sama mantan istri gue juga lu urus juga gitu. Nah ternyata selama Fred di penjara, anak-anaknya itu mengalami pelecehan parah yang dilakukan oleh si N itu. Rosemary diketahui membunuh salah satu anak Fred dari pernikahannya dengan Catherine. Nah ibunya nih sempat nih menghubungi N untuk mengetahui kabar anaknya, tapi nggak ada kabar tentang anaknya itu. Karena seorang ibu ya mungkin punya firasat atau gimana, langsung lah tuh si Catherine datang ke rumah si Rosemary itu. Tapi sayangnya Catherine juga ikut terbunuh pada saat itu. Kasihan ya, jatuh. Setelah membunuh Catherine, Rosemary ternyata belum puas juga guys. Nah kisah pembunuhan istri pertama dan anak perempuannya itu tuh nggak sampai di situ juga. Keluarga West ini akhirnya menyewa seorang pengasuh bernama Caroline Robert yang berusia 17 tahun. Sayangnya Caroline mendapatkan pelecehan seksual dari pasangan kecil itu tuh. Rosemary ternyata ini bisex guys, jadi bisa cewek bisa cowok gitu. Bahkan waktu si Caroline kerja di situ, Caroline sempat diancam akan dibunuh setelah pasangan itu melakukan tindakan pelecehan. Beruntungnya si Caroline berhenti nih dari pekerjaan tersebut karena kelakuan majikannya itulah guys. Nah langsung karena si keluarga West itu nggak puas nih dengan apa yang udah mereka lakukan sama Caroline, akhirnya mereka mencoba mencari mangsa lagi. Dengan tipe perempuan dari usia remaja sampai berumur 20 tahun. Kalau remaja berarti antara 17, 15 kali ya? 15 sampai 20 tahun lah. Nah, para gadis ini diiming-imingi pekerjaan sebagai asisten rumah tangga dengan gaji yang sangat besar. Tapi ternyata setelah mereka menerima pekerjaan itu, mereka hanya dijadikan korban pelecehan seksual. Dan para gadis itu diperkosa, kemudian dibunuh secara sadis, dan yang lebih parahnya lagi, tubuh mereka dimutilasi. Bahkan ada juga korban yang mukanya dibungkus dengan plastik dan dikubur hidup-hidup. Sekarang kita akan membahas penangkapan Rosemary dan Fred. Fred dan Rose ditangkap pada tahun 1994 lah, tahun gua. Setelah dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap seorang remaja yang bekerja sebagai pengasuh anak mereka satu, si Caroline itu. Ternyata Caroline melaporkan ke pihak kepolisian bahwa dia telah dilecehkan oleh keluarganya si West ini. Tapi sayangnya tuduhan ini dibatalkan. Karena ya ternyata ya, mungkin zaman dulu polisi masih ya masalah pelecehan kayak gini masih dianggap biasa kali ya. Gak terlalu dianggap berat gitu. Baru setelah putrinya yang bernama Heather Ann menghilang, penyelidikan itu dibuka kembali nih. Jejak pembunuhan, penculikan, dan penyiksaan seksual yang mengerikan akhirnya terungkap berkat ketekunan detektif Constable Hazel Savage. Detektif ini berhasil meyakinkan para perwira senior untuk membuka kembali kasus Fred dan Rose. Jadi sebelum si detektif ini mencoba berusaha, itu masih dianggap udahlah gitu mungkin ya, sama biasa gitulah. Lalu setelah 55 hari pencarian, polisi akhirnya menemukan mayat di rumahnya si West ini sebanyak 10 mayat. 2 bulan kemudian polisi menemukan 2 mayat lagi. Maka
pada tanggal 4 Juli 1994, Fred West muncul di pengadilan dan dituduh telah membunuh 12 orang. Namun naasnya pada tanggal 1 Januari 1995, Fred bunuh diri dengan cara menggantung dirinya di sel di penjara hijau Windsor, Birmingham County, Inggris. Nggak bertanggung jawab loh. Mungkin dia udah tahu kali ya dia mau dibunuh ya, mau dihukum mati. Makanya daripada gue nunggu, mending gue udah deh bunuh diri aja gitu kali ya. Oke. Lalu pada 13 Januari, Ross mendapatkan tuduhan karena telah membunuh anak tirinya dan ditambah 9 dakwaan pembunuhan. Pada 3 Oktober di tahun yang sama, Ross muncul di pengadilan dengan 10 dakwaan pembunuhan. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan kemungkinan besar tidak akan pernah dibebaskan. Bagus. Kayak gitu dong. Nggak, itu kan berarti kalau seumur hidup, kalau umurnya dia berapa, ya itu 13 tahun atau 15 tahun, berarti cuma 15 tahun doang dong. Ya udahlah, hukum mati aja. Orang udah begitu, Oke. Lanjut. Yang ketiga ada Raymond Fernandez dan Martha Beck. Jadi, Raymond Martinez Fernandez dan Martha Jewel Beck ini adalah pasangan pembunuh berantai asal Amerika Serikat. Mereka bertanggung jawab atas 3 pembunuhan dan dicurigai telah membunuh 20 korban saat mereka beraksi dari tahun 1947 hingga 1949. Mereka diberikan julukan The Lonely Heart Killer karena mereka menargetkan pembunuh ini kepada orang-orang yang memasang iklan di Lonely Heart, yaitu iklan khusus untuk orang-orang yang ingin berkomunikasi dengan orang lain dengan publikasi melalui koran. Ya, istilahnya kalau zaman sekarang lah mencari jodoh ya. Ya, aplikasi-aplikasi kalau zaman sekarang tuh Tin, ada apa lagi ya? Pokoknya pokoknya yang mencari-cari jodoh lah, yang slide kiri, slide kanan gitulah guys. Oke, sedikit cerita tentang mereka berdua nih ya. Jadi Fernandez itu lahir pada tanggal 17 Desember 1914 di Hawaii nih. Ia lahir di keluarga Hispanik yang berimigrasi ke Kepulauan Pasifik tersebut. Nah, nggak lama mereka pindah nih ke Bridgeport, Connecticut. Jadi saat remaja ia menikahi seorang wanita lokal Hispanik bernama Encarnacion Robles dan memiliki 4 anak. Banyak nih guys. Nah, setelah beberapa tahun berselang, Fernandez meninggalkan istri dan anaknya. Gak bertanggung jawab banget. Selama Perang Dunia Kedua, Fernandez bekerja di pasukan maritim Spanyol dan dia menjadi intelijen untuk Inggris. Keren. Setelah perang berakhir, Fernandez kembali ke Amerika Serikat untuk mencari pekerjaan. Akan tetapi saat perjalanan pulang, naasnya sebuah baja jatuh di kapal dan meretakkan tulang tengkorak dan melukai otaknya. Kerusakan pada otaknya ini diprediksi mempengaruhi perilaku sosialnya dia dan perilaku seksualnya dia juga. Setelah keluar dari rumah sakit, Fernandez dipenjara nih guys selama 1 tahun karena mencuri beberapa pakaian. Saat di penjara, seorang temannya mengubah keyakinannya untuk percaya nih kepada voodoo dan ilmu hitam. Menurutnya ilmu hitam ini memberikan kekuatan dan pesona dalam menarik hati wanita. Ya, percaya begitu bukan? Sedangkan Martha Beck lahir pada 6 Mei 1920 di Milton, Florida. Pada masa kecil, ia diduga memiliki masalah kelenjar dan memicu masalah obesitas. Ia juga pernah diperkosa oleh kakaknya saat ia mengalami masa pubertas sebelum waktunya.
Iya, belum PMS langsung gitu. Saat memberitahu ia diperkosa kepada ibunya, ia malah dipukuli nih guys. Dan menuduh si Martha malah yang salah. Karena mungkin dipikirnya Martha yang ngegoda kakaknya gitulah. Setelah Martha menyelesaikan sekolahnya, dia mencoba belajar nih di jurusan keperawatan. Tapi mengalami kesulitan saat mencari pekerjaan karena berat badannya itu, yang obesitas itu. Dia awalnya menjadi asisten pengurus dan mempersiapkan tubuh-tubuh wanita untuk dimakamkan. Dia kemudian berhenti dari pekerjaan itu dan si Martha itu pindah ke California, di mana dia bekerja di Rumah Sakit Angkatan Darat sebagai perawat. Di sana ia terlibat dalam hubungan seksual dengan banyak lelaki. Hingga ya karena si Martha melakukan hubungan itu dengan banyak lelaki, ya pastilah dia hamil lah guys ya. Karena kan ya, zaman dulu kan belum ada apa sih yang namanya tuh kondom gitu kan. Belum ada mungkin zaman dulu tuh kayak gitu-gitu. Jadi ya udahlah asal aja mainlah sana sini gitu. Saat ia meminta salah satu laki itu untuk menikahinya, tapi banyak yang menolaknya karena kondisi dia yang ya lagi hamil, terus sendiri. Langsunglah ia memilih untuk kembali ke Florida. Pada masa itu perempuan menikah di luar pernikahan itu adalah masalah yang sangat besar. Oleh karena itu, Martha mengarang cerita nih bahwa ia telah menikah dengan seorang prajurit yang gugur saat bertempur di Pasifik. Bohong, karena ya takut diomongin, dicibir-cibir, digosipin. Nah, nggak lama setelah putrinya lahir, ia hamil lagi nih sama seorang supir bus Pensacola bernama Alfred Beck. Mereka menikah dengan cepat dan bercerai 6 bulan kemudian. Nah, setelah 6 bulan langsunglah tuh si Martha melahirkan seorang putra. Pada tahun 1946, Martha bekerja di sebuah rumah sakit anak Pensacola. Ia memasang iklan nih karena ia ngerasa kesepian pada tahun 1947 itu, dan ternyata Raymond Fernandez ini menjawablah iklannya itu, mencoba menghubungi si Martha. Gak lama dia bertemu, dia menjalin hubungan, langsunglah tuh dia hidup bersama di kota New York. Sejak saat itu Fernandez mengetahui bahwa Martha telah jatuh cinta kepada dirinya. Jatuh cinta. Berjuta rasanya. Iya, sampai tega loh dia ninggalin anak-anaknya. Ia juga mengakui punya kegiatan kriminal nih. Dia ngomong nih sama si Beck untuk membantunya melakukan tindakan kriminal itu. Karena si Beck ini punya kegiatan kriminal itu, dipikir si Martha kalau misalkan dia ngajak anak-anaknya itu malah bikin kehambat lah. Si anak-anaknya itu langsung dititipkan ke bala keselamatan untuk membantu Fernandez dalam melanjutkan tuh kegiatan kriminalnya itu. Dititipin tuh di panti. Biar kalau gue mau ngelakuin ini nggak ada hambatan lah gitu. Karena kan kalau misalkan dia bawa anak ya ribet gitu mungkin ya. Oke, kita masuk ke kronologi pembunuhan yang dilakukan oleh mereka. Jadi dalam setiap aksinya, Martha bertugas sebagai kakaknya si Fernandez. Cara itu dilakukan agar wanita yang dia incar merasa aman. Nah, jadi pada tahun 1949, pasangan tersebut melakukan 3 pembunuhan. Pembunuhan pertama terjadi kepada seorang wanita bernama Janet Fay, umurnya 66 guys, ya Allah, kasihan banget. Ia ditemui di iklan yang itu tuh, iklan yang cari jodoh. Fay ternyata berpacaran nih
sama Fernandes. Lalu setelah Martha mengetahui mereka berpacaran dan mereka sempat tidur bareng, Martha kesal lah, marah dia sama si V ini. Langsunglah tuh dia menyerang si V secara brutal hingga si V tewas. Setelah melakukan hal keji itu, Fernandes dan Martha kabur. Karena mungkin dia takut kali ya ditangkap sama kepolisian gitu. Lalu si Martha dan Fernandes melakukan perjalanan ke Bayron Center Road di Wyoming Township, Michigan. Terus melakukan perjalanan juga ke pinggiran-pinggiran Grand Rapids, di mana mereka bertemu dan tinggal dengan Delphine Downing, seorang janda berusia 28 tahun dan mempunyai seorang putri berusia 2 tahun. Downing sempat curiga dengan gelagat mereka saat bertamu, akan tetapi si Fernandes ini memberikan pil tidur nih kepada Downing. Lalu anaknya Downing merasa sedih. Kok ibu gua kok nggak bangun-bangun gitu. Dia nangis, dia nggak mau makan. Nah di situ Martha kesal karena mendengar tangisan anaknya si Downing ini. Dan gak lama ia mencekik anak tersebut. Tapi dia nggak ngebunuh, cekikan itu nggak terlalu keras lah istilahnya. Cuman buat bikin diem aja gitu. Di saat si Martha mencekik itu, Fernandes mengira bahwa Downing di saat nanti dia bangun, dia curiga nih kalau melihat memar di lehernya anaknya itu. Oleh karena itu, di saat si Downing pingsan, Fernandes langsung menembak kepala wanita itu hingga tewas. Pasangan tersebut kemudian tinggal selama beberapa hari di rumah Downing. Lalu Martha kembali mengamuk nih saat anaknya si Downing ini masih menangis, udah gitu. Lalu ia mencoba menenggelamkan anaknya itu hingga tewas. Setelah itu mereka mengubur mayat mereka berdua menggunakan semen di ruang bawah tanah. Tak lama mereka ditangkap oleh pihak kepolisian karena kehadirannya si Martha dan suaminya ini membuat tetangga-tetangganya tuh bingung, kok Downing kok nggak ada kabar, terus dia nggak pernah keluar gitu. Tetangga-tetangganya nggak pernah ngeliat Downing sama anaknya. Langsung deh tuh tetangganya telepon ke kepolisian karena melihat 2 orang asing yang berada di rumah Downing. Sekarang kita akan masuk di pengadilan dan eksekusi yang diterima oleh Raymond dan Martha. Meskipun Raymond dan Martha mengakui kejahatan mereka dengan versinya masing-masing, ya berbeda lah ya. Yang satu ngomong kayak gini, yang satu ngomong kayak gini gitu. Sayangnya di daerah Michigan ini hukuman mati itu sudah dihapus pada abad ke-19. Dengan demikian, negara mengekstradisi mereka ke New York. Jadi, ekstradisi itu adalah proses di mana seorang tersangka ditahan di negara lain dan kemudian diserahkan kepada negara asal tersangka tersebut untuk disidang sesuai perjanjian yang bersangkutan. Nah, di sana mereka didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Tapi mereka mengaku tidak bersalah nih dan dia mencoba membuat alasan-alasan gila lah ya. Mereka membantah telah melakukan 17 pembunuhan yang telah dituduhkan kepada mereka. Dan Raymond bahkan menolak pengakuannya. Kemudian dengan mengatakan bahwa dia telah mengaku hanya untuk melindungi si Martha tersebut. Namun setelah persidangan selama 44 hari, akhirnya mereka dihukum dan dijatuhi hukuman mati.
Dan kasus ini sempat sensasional di media nih guys, dengan rincian penyimpangan seksual yang dilakukan pasangan tersebut. Mereka akhirnya dieksekusi mati di kursi listrik pada 8 Maret 1951 oleh Joseph Frankel di Sing Sing Prison. Hukuman matinya di setrum. Biar sah lo ya guys. Aduh, gue ngomong begini belibet-libet nih ngomongin pembunuhan kayak gini karena terlalu sadis guys. Ya ada yang dibunuhnya harus diperkosa dulu, terus dimutilasi, terus dikubur hidup-hidup, terus ada juga yang ditembak kepalanya langsung. Mereka tuh gimana ya, kayak ngelihat manusia tuh udah kayak bukan manusia gitu. Iya, ya seharusnya kalau misalkan hewan juga pun juga nggak boleh digituin ya guys. Ya kalau bisa semua tersangka-tersangka yang telah melakukan pembunuhan berantai kayak gitu ya seharusnya dihukum mati ya, karena jelas dia udah sangat keji, sangat kejam, sangat sadis ngebunuh sama manusia gitu. Kasihan nih korban-korban yang udah dibunuh sama nih para pembunuh berantai itu, pasangan-pasangan pembunuh berantai gila. Sadis. Oke guys, segitu aja pembahasan kita tentang pasangan-pasangan tersadis di dunia. Mungkin sahabat-sahabat rumput punya cerita, enggak cerita sih sebenarnya, punya pernah tahu tentang siapa aja sih pembunuh-pembunuh berantai yang sangat keji selain yang ada di sini yang kita bahas. Oke. Segitu aja pembahasan kita tentang pasangan pembunuh tersadis di dunia. Jangan di-like, jangan di-subscribe, jangan di-komen. Karena obrolan kita tidak penting. Oke, assalamualaikum, bye.